Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Luput Dari Masalah bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Lukas 1 ayat 5-14. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kita belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Orang benar pun tidak luput dari permasalahan hidupnya. Zakaria dan Elisabet adalah hamba-hamba Allah. Zakaria dan istrinya memiliki pergumulan yang sudah cukup lama disimpan dalam hati mereka, karena mereka menginginkan keturunan di tengah-tengah keluarganya. Namun Zakaria dan Elisabet sudah cukup tua untuk dapat memiliki keturunan. Tuhan mengetahui apa yang sedang Zakaria dan Elisabet lakukan. Sebagai seorang imam, Zakaria mendapatkan tugas yang mulia, dan Elisabet mendampingi suaminya menjalankan tugas-tugas pelayanan. Dan Tuhan mengetahui waktu yang tepat untuk menjawab pergumulan mereka. Tuhan memang tidak langsung mengabulkan ketika Zakaria dan Elisabet meminta di awal pernikahan mereka. Namun Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan dan menjawab doa-doa mereka. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, melakukan tugas pelayanan, Tuhan perhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran. Dan mungkin di dalam mereka menaikkan doa-doa kepada Allah, ada begitu banyak air mata yang berlinang, ada begitu banyak yang sudah mereka utarakan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin untuk menutup tahun 2020 ini pun kita terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan dan meminta belas kasihan serta pembelaan daripada Tuhan. Zakaria dan Elisabet mendapatkan apa yang mereka doakan
tepat pada waktunya. Mari hari ini biarlah kita sebagai orang-orang benar tidak akan pernah luput dari masalah. Namun Tuhan berjanji menyediakan jalan keluar buat kita. Karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya bersama dengan kuasa pertolongan daripada Tuhan dan kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.